Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai gajah. Gajah putih, ini sebutan negara gajah putih di Thailand. Ya, pernah saya melihat pertunjukan di Thailand. Rupanya gajah ini menjadi kendaraan favorit di Thailand ketika zaman kerajaan, perang dan seterusnya. Ada satu pertunjukan semacam teater rakyat, tetapi bicara tentang bagaimana Raja Chulalongkorn itu melawan musuh-musuhnya. Raja Thailand yang pada waktu itu menjadi penguasa dan memperjuangkan kerajaannya sampai ketika sudah meninggal, akhirnya istrinya yang berdiri memegangi raja itu, pura-pura raja masih hidup agar pasukannya tidak kecut hati atau patah arang, tetapi semangat dalam berperang. Maka gajah ini menjadi tumpangan, dipakai untuk memberikan pidato berapi-api supaya prajurit-prajurit dan bawahan-bawahannya berani berperang, mendapatkan kekuatan dari pimpinan dan rajanya, dan akhirnya gajah ini sebagai kendaraan yang utama di dalam perang. Dan itu sampai sekarang gajah ini menjadi fokus utama di Thailand sebagai hewan yang khas dari negeri Thai ini. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya untuk memberi semangat, untuk berkhotbah, berpidato, tidak hanya menggunakan gajah, tetapi juga banyak sarana yang dipakai. Hari ini kita bisa mendengar Injil tentang Yesus. Dia yang masuk ke pantai Danau Genesaret. Kemudian dia melihat ada dua perahu dan banyak orang mengikuti dia untuk mendengarkan ajarannya. Maka di situ ada Simon Petrus dan Andreas serta Yakobus Yohanes, anak Zebedeus yang sedang membersihkan jala mereka di samping perahu. Lalu Yesus meminta Simon untuk bertolak sedikit ke tengah supaya dia bisa mengajar banyak orang. Ingat tadi gajah. Pada zaman Yesus adalah perahu ketika banyak orang berkerumun ingin mendengarkan firman-Nya di seputar pantai danau itu. Zaman sekarang ada TikTok. Zaman sekarang ada YouTube. Zaman sekarang ada Facebook. Semua alat medsos itu sama dengan kapal yang dipakai oleh Yesus untuk berkhotbah di dalam mewartakan kerajaan Allah dan lewat perahu Simon. Begitu selesai mengajar, Yesus mengajak Simon pergi agak ke tengah dan kemudian Yesus memerintah, tebarkanlah jalamu. Simon sebagai orang yang ahli di dalam perikanan Danau Genesaret itu, dia yakin ini bukan musimnya. Tidak ada ikan di sekitar situ. Maka dia mengatakan, di sini tidak ada ikan. Tetapi karena engkau yang menyuruh guru, dia baru saja mengajar. Maka Simon tahu bahwa Yesus mempunyai kuasa mengajar. Karena engkau yang menyuruh, aku tebarkan juga. Begitu ditebarkan jala itu, kemudian ikan banyak berkerumun di situ. Sampai kesulitan di dalam mengantongi atau mengarungi atau menempatkan ikan itu di tempatnya, sehingga butuh perahu lain, yaitu Yohanes dan Yakobus. Lalu Petrus bersujud tersungkur di hadapan Yesus karena kagum. Karena Petrus orang berdosa, dia mengatakan, Guru, pergilah dari saya, sebab saya ini orang berdosa. Saya tidak pantas, saya orang yang selalu berbuat jahat. Tetapi Yesus mengatakan, jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjala manusia. Akan menjadi penjala manusia.
Saudara-saudari yang terkasih, banyak cara untuk menyampaikan kabar gembira itu. Ada, tadi dia katakan gajah, ada perahu Simon dan Yakobus Yohanes, ada medsos, ada TikTok, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ketika orang semakin dekat dengan Tuhan dan orang itu mendapatkan penyucian, semakin dia merasa tidak pantas. Saya menemukan bagaimana Ibu Teresa di dalam buku hariannya, di situ dituliskan, seakan-akan Ibu Teresa selalu berada di dalam kekeringan, di dalam kesepian, ditinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Padahal secara mata jasmani banyak orang, hidupnya penuh dengan kesucian, merawat orang-orang yang tidak pernah dirawat, yang disingkirkan, orang-orang yang kesakitan, yang tidak pernah disapa, yang tidak pernah diuwongke atau dimanusiakan, yang tidak pernah orang-orang yang tidak pernah dipuji. Maka Ibu Teresa sudah menjadi simbol seorang kudus yang hidup pada waktu dia memberi pelayanan di Kalkuta di India. Tetapi Ibu Teresa pun semakin dekat dengan Tuhan, juga merasa semakin jauh dari Tuhan, semakin kurang atau tidak bisa memahami kemurahan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu juga semakin hari semakin mencoba mengasah ketajaman refleksi kita. Apakah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, yang artinya semakin tidak pantas di hadapan Tuhan? Atau kita enak saja karena kita tidak pernah refleksi, tidak pernah melihat diri kita, tidak pernah melihat Tuhan di dalam setiap kesibukan dan pergulatan hidup kita, seakan-akan semua hanya dari kita. Maka dengan demikian kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa bersalah, kita tetap merasa happy-happy saja. Tetapi ketika kita merasakan semakin peka, seperti Simon tadi, pergilah, aku tidak pantas, aku ini orang berdosa. Tetapi Yesus mengangkatnya menjadi penjala manusia. Semoga kita semakin diberi semangat reflektif, merefleksikan hidup kita, melihat Tuhan dalam campur tangan Tuhan dalam setiap pergulatan hidup kita. Di situ kita akan menemukan Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kemaharahiman. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.